Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Adit Okto AO. Tentunya masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia manapun juga. Nah, langsung kenapa sih lu? Gue lagi opening dulu, Pak. Justru kita tuh bukan nggak asing lagi, kita tuh asing. Asing, betul. Kita tuh Itu asing dan langsung aja belum kenal yang dari Sabang sampai Merauke. Di samping gue ada Reda Samudra. masalahnya gue bingung, John. Kita Samudra. Dan tadi gue mau nanya sama lo, John. Tadi lu katanya anak rumahan. kisah Ini sampai ada tadi. kisah motivasi dan inspirasi. Apa yang bisa diambil dari gue Oh, inspirasinya? banyak, tenang. Bentar, pertanyaan gue yang pertama. Lo mengaku dibilang anak rumahan. Gue anak rumahan. Nah, ini dia yang suka mengganjal di hati gue. Itu apa sih yang dipegang? Kopi Gayo. Kopi Gayo. Gayo punya kopi. Pokoknya gue dari kecil tuh, dari SD memang gue kalau temen-temen main di rumah gue tuh, gue nggak main ke rumah orang. Orang main ke rumah gue, jadi gue nyediain mainan. Kalau nggak undang gue? Lu belum lahir kalau gue SD, berarti kan? Berarti dia sudah tua. Ya, jadi antara lu sama gue jarak berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun emang? Buat teman-teman, menurut lo apa sih? Iya, nggak menurut lo tentang ini berkaitan juga, John. Lo juga pemain musik. Nah, lagi rame kan musik Gue juga. pemain musik Dulunya. Jangan lo tadi. Dulunya iya, maksudnya sempat berkecimpung di dunia musik. Kenapa sih akhir-akhir ini kayaknya banyak banget nih yang pro kontra musik, padahal udah jelas empat imam tuh mengharamkan musik, Pak Nggak Reda. aneh Pak Adit, tapi tadi namanya lo tadi? Kismis, Nama lo? Pak Adit. Pak Adit. Nah, Nggak aneh. Nggak aneh, maksudnya kita tuh kok orang menghalalkan, kok orang baruin. Ya nggak aneh, kan memang udah Nabi udah bilang akan ada yang menghalalkan, ya udah kelar. Lo yang menghalalkan, gue yang mengharamkan. enggak loh, maksudnya balik. Gue juga mengharamkan. Maksud gue ya udah, kalau kan Nabi udah juga dikasih tahu nanti akan ada yang menghalalkan. Nanti berarti udah ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kita mau ikut yang mana nih? Nah. Ya kan? Udah. Kali ini kita akan bahas tentang temanya tentang omongan yang sakit tapi itu bisa membuat hati sadar. Nah, dia kadang-kadang omongan sakit sama gue, tapi gue jadi sadar sama omongan dia. Maksudnya kembali ke anak rumahan, John. Dan itu lo nggak mungkin kalau gue lihat dari kacamata gue, masa lo anak rumahan? Sebenarnya orang tahu lo dari Jakarta Selatan, lo tinggal di Senen dulu pertama kali kan? Matraman, keras lagi kan di sana. Iya, emang gue bilang. Makanya nih, gue tuh waktu kecil gue menyediakan mainan, supaya orang datang ke rumah. Kalau mau orang mau main sama gue, ya main ke rumah gue. Tapi di situ gue nggak tahu gue introvert atau enggak ya. Maksudnya gue yang nggak yang keluar rumah gitu. Gue yang nggak keluar rumah, main di rumah orang segala macam, enggak gitu. Gue lebih, Pikir lu dulu anak Vespa dia anak Vespa dulu, foundernya kan? Iya, gue foundernya, tapi gue nggak yang nongkrong khusus touring apa segala, nggak pernah banyak macam-macam. Jadi emang karena waktu itu pulang kerja. Masa seorang founder nggak ngapa-ngapain? Pokoknya itu kan nggak sengaja pulang kerja hari Jumat. Waktu itu gue masih di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pulang kerja nunggu macet, ya udah di Mega Kuningan. Udah nggak macet, udah balik. Cuman makan somai doang, balik. Sampai akhirnya gue selesai nggak ngumpul lagi gara-gara apa? Bini gue waktu awal-awal nikah, tiba-tiba bini gue cuma ngasih ini doang. Apa namanya? Wejangan. Tanda kebaikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Pelan-pelan, tanda kebaikan. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu lah. Jadi Buat gue tulis nanti. terus gue baca tuh SMS dari bini gue, waktu itu belum ada WhatsApp kan. Tanda kebaikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, gitu kan kurang lebih kan. Pas gue baca, udah tuh gue langsung pamit sama teman-teman gue tuh waktu di Mega Kuningan Vespa. Gue langsung cabut. Gue semenjak itu gue kayaknya udah nongkrong Vespa, nongkrong apa segala macam, gue udah nggak yang sampai gue tuh
Masya Allah bini gue semoga Allah merahmatinya ya. Ini lagi arisan, bukan arisan keluarga, lagi ngumpul keluarga. Arisan nggak ya, nggak masalah, arisan keluarga. Terus ini keluarga ini ngomongin liburan kemana. Bini lu nggak? Bini gue tiba-tiba SMS lagi. Aku mah nggak tertarik, maksudnya kalau misalkan capek-capek berkeringat di situ nggak ada berbau surga. Langsung gue. Itu nggak tertarik kata malah nggak ada duit. Nggak tertarik. Maksud gue, bini gue tuh nggak yang pengen kemana. Kalau lelah capek-capek tapi nggak ada surga di situ maksudnya. Masya Allah tuh Gue teman-teman. Wah, bini gue nggak salah nih. Gue yang, aduh. Berarti gue juga nggak salah ini sama bini gue, Jon. Gue juga kadang-kadang bini gue suka mengingatkan gue jangan terlalu banyak main, Jangan banyak makan. Enggak, itu beda Pak. Nah, maksudnya bener juga nih Reza ngomong Masya Allah. Jadi harus mengingat akhirat, ya kan? Nah, terus kenapa lo bisa seperti ini ya? Jadi salah satu bentuk lo bini lo juga. Bini gue, asli bini gue. Karena latar belakang gue sama bini gue tuh Berbeda. sangat jauh. Bini gue tuh dari sekolahnya memang udah rohis. Maksud gue di dalam waktu gue masih ngeband aja, gue pun nggak yang kesenengan kongko ngumpul sama yang suka datang ke base camp gue. Gue lebih cenderung di atas. Oh, kayak what you ngomong? Di kamar gue, kan ketika gue gitu kan, selesai manggung gue balik, gitu kan. Pas lagi mau megang manggung pun gue menyendiri tuh, menyendiri tiduran di lantai di mana. Gue nggak yang ngumpul-ngumpul. Lo nyari inspirasi gitu? Males gue orangnya, beneran deh. Gue menghabiskan energi kayak gitu malas. Mendingan gue habisin energi gue di atas panggung misalkan pada saat itu ya. Jadi udah ya gitu. Selesai itu udah energi gue simpan lagi. Gue malas. Tapi teman-teman gue maklumin kayak gitu-gitu, nggak yang ragu banget sama. Seniman itu banyaknya memang anak rumahan gitu, nggak yang bergaul kemana-mana. Dia asik sendiri di rumah, berkarya, halusinasi dan lain-lain. Iya, orang-orang seniman itu kan halusinasi kan. Maksudnya berkaryanya dengan halusinasi segala macam. Tapi memang seniman itu banyak kan orang rumahan, tapi dengan karya dia orang banyak tahu. Jadi dia show off dirinya itu dengan karya gitu. Tapi kan kalau sekarang kan kita karya kita harus bermanfaat dan bisa jadi cuan. Pertama harus bermanfaat dan juga di dalam track bukan dibatasi. Gue nggak suka bilang dakwah syariat itu membatasi, enggak. Justru syariat itu ya, kita di atas syariat bukan dibatasi syariat. Kita di atas syariat bukan dibatasi syariat. Iya, karena apa ya? Kalau dibatasi itu seakan-akan kita dikungkung, dikengkang. Kungkung, kengkang, kangkang. Kungkung. Ya pokoknya dikengkang lah. Iya, karena kita sebenarnya nggak dikengkang sama syariat, enggak. Kita dibebasin, urusan dunia dibebasin, kecuali hal yang ada dalil yang mengharamkan kan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan dikengkang, udah dibebasin. Yang diharamkan cuma 1, 2, 3 biji doang. 1, 2 dikit, ya kan? Lu tuh agak kritis yang gue lihat. Agak kritis. Lu tuh gue lihat apa-apa abaikanlah musiknya gitu kan. Abaikan musiknya bikin kayak gitu. Gue ambil contoh nih teman-teman. Dia ngomong banyak konten ustadz yang pakai nasyid lah. Bukan konten ustadz. Di akun dakwah ustadz pakai nasyid. Dipakai nasyid. Yang gue tahu itu bukan ustadz yang bikin, pasti bukan ustadz. Adminnya kan? Adminnya atau tim kreatifnya. Ya. Maksudnya lu sampai sekrit itu kah? Gue gemes pak. Gue udah DM, gue udah segala macem. Itu nggak maksudnya nggak digubris. Maksudnya bukan. Tapi lu kalau DM gue gubris kok. Dia mungkin nggak baca pas kemarin. Tapi gue gemes. Gue udah via ini, gue via itu udah nggak bisa. Tapi memang gue gemes gitu. Bukan itu nasyidnya jadi haram. Enggak. Kalau nasyid itu dalam bener nasyid dengan nasyid yang dibolehkan, ya insya Allah boleh. Tapi yang banyaknya di balik nasyidnya itu tuh ada synthesizer, ada string chord yang dimainkan di situ. Bahasa simpelnya organ tunggal. Oke, nyanyian memang berbeda pendapat. Oke, nyanyian itu nasyid itu yang aman dari musik. Tapi kan ulama manapun pasti mengatakan tidak bermudah-mudah. Gitu. Iya. Sedangkan hampir semua kontennya dipakai itu. Hampir ya, belum nggak semuanya, tapi mudah banget. Jadi mengisi kekosongan dari kontennya itu. Mungkin dia belum punya ilmu kali dah. Gue beberapa kali ini ngasih tahu di tempat workshop. Kalau kita ngobrol di workshop nih, gue ngomong gini, lo dengerin gue. Ini kita terganggu nggak kalau ada musik?
terganggu. Bukan kita di luar kita mengetahui hukum musik. Kita lagi ngobrol serius, tapi musiknya ada musik kita kan keganggu gitu. Tapi ketika musik itu dicabut, mereka seakan bingung gitu. Padahal ya begini aja gitu, seharian aja. Apa sih yang nggak diisi kalau nggak pakai musik? Ya apa yang lu dengerin kalau kita sehari-hari? Suara mobil lewat yang kita masukin. Suara orang jalan kita masukin. Musiknya, ABK musiknya. Itu kan orang-orang belum pada tahu nih teman-teman yang sering beberapa teman-teman di Facebook gue lihat misalkan dia posting di Facebook tuh gue nggak tahu itu penting apa, seberapa penting dia posting itu konten. Terus menurut dia penting, tapi dia dikasih caption abaikan musiknya. Ya kan? Itu gemes juga gue. kan ada yang gitu ke lo? Banyak lo. Salah satunya gue langsung sekak si Adit, abaikan musiknya. Dekat gue, maksudnya Dit lu sama aja lu nyuguhin gue minuman nih, nih minuman ada jeruk, jus segala macam, gue tambahin Jim Beam, gue tambahin vodka nih, lu minum. Enak nih enak nih, tapi abaikan nih alkoholnya. Kepret lu. Konten yang lo share itu udah satu kesatuan, kontennya udah ada di dalamnya, udah ada musik, abaikan musiknya. Lu maksudnya gimana? Pas gue klik udah langsung denger suara ininya, musiknya kan? Iya. Jadi jangan suka abaikan musiknya. Kalau usah dengerin, nggak usah di-share, nggak usah di-posting. Seberapa penting? Kalau memang lu menurut lu itu penting, harus banget di-share. Kenapa nggak lu sadur berupa ketikan, lu buat tulisan. Lu nih, gue tadi dapat video gini-gini nih tentang ini videonya cukup misalkan lo di screenshot aja ini modelnya, gak usah lo videonya lo posting. Kalau nggak lo bikin video yang konten yang sama dengan cara lo, dengan editan lo lebih dapat jariah daripada lo nggak dapetin jariah apaan dalam ada musik. Kita waktu awal-awal hijrah misalkan terus ada yang tiba-tiba langsung keras keras baru kenal Hidayat keras. Nah tapi yang disayangkan ini kayak misalkan teman-teman ya baru hijrah, dia udah punya follower yang banyak, tapi dia ngerasa gua harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu biasanya langsung keras kan, der. Follower dia yang dulu, yang follower dia yang mengikutinya dia yang harusnya dikasih ilmu ataupun dikasih manfaat, kenapa dia bisa hijrah dan mengenal agama, malah kabur. Dakwah gue lebih lemah lembut, lemah lumlai. Contoh nggak sama Eka Brandas kemarin lo rangkul dia. Iya, karena maksud gue mau. Tapi nggak semuanya kayak lo pak. Gue mau berdakwah tuh lewat karya gitu. Jadi orang tuh walaupun mungkin di follower gue itu ada yang nggak sependapat sama gue, tapi dia masih nikmatin karya gue. Ngerti nggak lo? Tapi setelah dia menikmati terus gitu, ya Allah memberikan hidayah misalkan ada lihat ini. Berarti walaupun pro kontra sama lo maju terus gitu. Iya, tapi dengan cara yang ternyata nggak kaku ya. Oh ternyata bisa begini. Oh ternyata memperdalam agama tuh nggak sekaku itu ya. Nggak yang menjadi aneh gitu. Gue mau bikin mereka nyaman dan dia akhirnya kepo dengan apa yang gue lagi sedang pelajarin gitu. Ya buat teman-teman, satu kalimat dari Reda Samudra sebelum kita closing di acara Kismis kali ini. Silakan Reda Samudra biar teman-teman tuh pada melek, pada bangun gitu. Jangan keras dulu, harus kayak lu Enggak. Gue lebih menitik beratkan kepada teman-teman yang dulunya berkarya, dulunya mempunyai merasa ada taste, passion di dunia apapun seni segala macam. Terus berkarya, yakin kita tuh on the track syariat, maksudnya kita di dalam berkarya di dalam syariat, jangan ngerasa dibatasi oleh syariat gitu. Karena hukum asalnya bebas kita berkarya, yang nggak boleh cuma 1, 2, 3 biji doang, ya kan? Ya, terima kasih banyak ya teman-teman atas menyaksikan episode Kismis bersama Reda Samudra. Kita saksikan lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.